Sebuah insiden keributan yang berujung pada kematian terjadi di Jalan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Rabu tanggal 17 Desember tahun 2024. Peristiwa ini diawali pada hari Minggu di mana terjadi perselisihan antara warga sekitar dengan pekerja proyek pembersihan lahan yang sudah bekerja selama kurang lebih 3 bulan yang lalu. Kapolsek Metro Tanah Abang, AKBP Aditya SP Sembiring, MSI-K, dalam konferensi pers yang juga dihadiri Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Karyono, Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang AKP Prayogo dan Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ibda Ruslan Basuki, menyampaikan bahwa pihaknya telah menangkap 3 orang pelaku dan masih memburu 2 lainnya yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Kapolsek menjelaskan kronologinya. Konflik dimulai pada Minggu tanggal 15 Desember tahun 2024 saat Ketua RT 05 RW 01, AH, melaporkan keluhan warga kepada pekerja proyek terkait aktivitas kerja yang mengganggu hingga larut malam. Diskusi tersebut memanas hingga muncul perkataan yang dianggap mengancam. Hal ini memicu laporan kepada Ketua RW 01, yang kemudian menginisiasi mediasi bersama para ketua RW lainnya pada Senin tanggal 16 Desember tahun 2024. Mediasi berlangsung damai, tetapi pada Rabu tanggal 17 Desember tahun 2024 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, sekelompok warga menyerang para pekerja di lokasi proyek. Akibatnya, seorang operator ekskavator bernama AS 71 tahun tewas dengan luka sayatan di lutut kiri dan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, yang saya hormati Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat, yang saya hormati Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, dan yang saya banggakan, saya hormati teman-teman dari media. Untuk sore hari ini, kami dari jajaran Polres Metro Jakarta Pusat, khususnya Polsek Metro Tanah Abang, mengundang rekan-rekan untuk melaksanakan press release terkait dengan terjadinya tindak pidana yang dengan kesengajaan menghilangkan jiwa orang lain dan atau barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan atau penganiayaan yang menyebabkan matinya orang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 dan atau pasal 170 dan atau pasal 351 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Jadi rekan-rekan, perkara ini didasari dengan adanya laporan polisi nomor LP B2850/12 Romawi /2024 SPKT Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya tanggal 18 Desember 2024. Selanjutnya, adapun perkara yang dikenakan dalam laporan polisi ini yaitu barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan atau barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain dan atau penganiayaan yang menyebabkan matinya orang. Itu perkara pasal yang dikenakan. Kemudian pasal yang dikenakan terhadap terduga pelaku yaitu pasal 338 dan atau pasal 170 dan atau pasal 351 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Untuk pelapor sendiri kami sebutkan inisialnya yaitu MF. Untuk pelapor inisialnya MF. Kemudian untuk korban yang meninggal dunia itu inisial AS. Dari perkara ini ada total
12 saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami periksa secara intensif dan maraton, yaitu yang pertama Saudara LP, ini merupakan penanggung jawab dari perusahaan, jadi orang yang diberikan kuasa untuk bekerja. Kemudian saksi yang kedua adalah FK, penjaga lahan. Kemudian MH, ini penjaga lahan. Kemudian MA, ini pengawas pekerja. Kemudian saksi kelima TM, ini merupakan supir ekskavator. Kemudian yang keenam Saudara RS, sama juga supir ekskavator. Kemudian yang ketujuh Saudara AH, ini dari RT. Kemudian MI, ini dari RW 01. Kemudian dari security ada Saudara SM. Kemudian yang ke-10, saksi ke-10 Saudara SA. Kemudian saksi ke-11 TW. Kemudian saksi yang ke-12 ini Saudara SY. Ini merupakan warga RW 04 Kelurahan Kebun Kacang. Kemudian dari hasil penyelidikan kami, ini kami berhasil mengamankan 3 orang yang kami duga sebagai pelaku terlibat keributan sehingga menyebabkan adanya korban jiwa. Kemudian ada 2 orang yang kami sedang melakukan pengejaran. Untuk yang berhasil kami amankan yaitu Saudara Aceh. Ini umur 36 tahun, pekerjaan wira swasta. Kemudian Saudara HT, ini usia 41 tahun, sama pekerjaan wira swasta. Dan yang ketiga adalah Saudara ZH, untuk usia 41 tahun. Kemudian yang sedang dalam pengejaran kami ada 2 orang, yaitu Saudara ER. Kemudian yang kelima adalah Saudara IP. Ini 2 orang ini yang kami sedang melakukan pengejaran. Untuk waktu kejadian yaitu hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 17.00. Kemudian untuk TKP yaitu Jalan Kebun Kacang, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Untuk para pelaku kami amankan di Kelurahan Kebun Kacang dan Kelurahan Kebun Melati di kediaman mereka masing-masing. Adapun kronologis peristiwa ini jadi diawali dari tanggal 15 Desember 2024 itu sekira pukul 1.30 dini hari. Saudara AH, ini yang merupakan saksi juga, itu menemui penjaga lahan yang sedang menjaga pekerjaan di lahan tersebut. Kemudian maksud kedatangan Saudara AH ini adalah menyampaikan keluhan warga sekitar terkait dengan pekerjaan yang sedang dilakukan. Salah satunya adalah bekerja sampai larut malam. Kemudian pada jam 20.00 di hari yang sama, ini Saudara AH kembali lagi menemui para pekerja untuk menyatakan keberatan warga akibat pekerjaan yang dinilai mengganggu masyarakat. Nah, kedatangan dari Saudara AH ini yang kedua kali tidak diterima dengan baik oleh para pekerja dan penjaga tersebut, sehingga muncul adanya perkataan
di mana saudara AH ini merasa terancam oleh perkataan salah satu dari pekerja tersebut. Itu di hari Minggu. Kemudian saudara AH ini menyampaikan kepada ketua RW di situ, RW 01, terkait dengan keluhan warga dan apa yang dialaminya. Kemudian ketua RW 01 ini menyampaikan untuk kita bisa berdiskusi dengan para ketua RW yang lain, karena di situ bukan wilayah dari RW 01. Nah, dari hasil musyawarah koordinasi dengan para ketua RW, kemudian mereka sepakat untuk bersama-sama kembali ke area pekerjaan tersebut untuk menyampaikan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah tersebut kepada para pekerja. Kemudian hari Senin itu mereka sepakat, itu jam 9 pagi, itu hari Senin, itu para ketua RW, RT mendatangi para pekerja lahan seperti tadi saya sampaikan, untuk menyampaikan keluhan para warga kepada pihak pekerja. Di situ terjadi mediasi antara para ketua RW 01, 03, dan 04 dengan para pekerja di lahan tersebut. Terjadi mediasi dan permasalahan selesai sampai di situ. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2024 kira-kira pukul 17.00 ada sekelompok warga yang melakukan berkumpul di depan lahan tersebut dan masuk ke dalam dan langsung melakukan penyerangan. Nah, dari akibat penyerangan tersebut, satu orang meninggal dunia atas nama AS. Ini usia 71 tahun. Dari peristiwa tersebut, kemudian kami dari jajaran Polres Metro Jakarta Pusat melakukan rangkaian penyelidikan sehingga kami berhasil mengamankan 3 orang yang terlibat langsung dalam tindakan yang menyebabkan adanya korban sampai meninggal dunia, yaitu saudara AC, kemudian saudara HT, dan saudara ZH. Untuk perannya masing-masing, saudara AC ini melakukan penyerangan ke arah pekerja dan penjaga lahan dengan membawa pedang sisir. Kemudian saudara HT ini melakukan penyerangan ke arah pekerja dan penjaga lahan dengan membawa samurai. Kemudian saudara ZH ini memiting korban almarhum saudara AS. Kemudian yang kami duga sebagai pelaku yang menyebabkan korban meninggal dunia, yaitu saudara IP, ini yang kami duga melakukan tindakan kekerasan terhadap korban sehingga korban ini meninggal dunia. Ini yang sedang kami kejar. Kemudian tadi sudah kami sebutkan saudara ZH ini yang memiting korban. Kemudian setelah dibiting, kemudian saudara IP melakukan tindakan kekerasan sehingga saudara AS ini menjadi korban. Ada beberapa barang bukti yang sudah berhasil kami amankan, ya, diantaranya ada 1 handphone merek Oppo, kemudian 1 potong kemeja lengan pendek,
kemudian 1 potong celana panjang, kemudian 1 potong celana dalam, kemudian 1 potong jaket warna biru, kemudian 1 potong kaos lengan panjang, kemudian 1 potong kaos lengan pendek, 1 potong kain sarung motif kotak-kotak, kemudian 1 tas warna hitam. Kemudian ada 2 senjata tajam yang kami amankan, yang rekan-rekan bisa lihat, yaitu 1 buah benda tajam yang mirip dengan gergaji, kemudian 1 unit atau 1 buah golok. Kemudian untuk ancaman pidana, ini sudah jelas, pelaku yang telah melakukan tindak pidana yaitu dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan atau di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan atau penganiayaan yang menyebabkan matinya orang sebagaimana dimaksud pasal 338 dan atau pasal 170 dan atau pasal 351 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tentang tahun 1946 tentang KUHP. Ini diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan.